Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Gibran Alingga Al-Bukhari, NIM S1 E119067. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview tentang sistem penjadwalan mata pelajaran menggunakan algoritma genetika. Nah, di sini adalah latar belakangnya, yaitu jadwal merupakan salah satu faktor penting untuk penunjangan proses belajar mengajar. Salah satunya pada SMK 3 Pariaman. Pada SMK Negeri 3 Pariaman, proses penyusunan jadwal masih dilakukan secara manual. Maka akibatnya masih terdapat jadwal yang bentrok dan waktu pelaksanaan belajar mengajar menjadi terlambat. Nah, salah satu metode untuk penyelesaian masalah tersebut adalah dengan menggunakan algoritma genetika. Karena algoritma genetika merupakan salah satu algoritma optimasi yang kuat dan bisa digunakan sebagai berbagai macam studi kasus, seperti penjadwalan. Jadi algoritma ini juga sering digunakan untuk mencari solusi optimal, eh, baik pada kasus yang sederhana sampai yang rumit. Teknik pemecahan masalahnya yaitu menentukan populasi awal dan instalisasi kromosom, menentukan nilai fitness, seleksi, crossover, mutasi. Nah, selanjutnya ada tahap penelitian. Nah, dari tahap penelitian dilakukan di SMK 3 Pariaman, di mana penelitiannya berdasarkan pada gambar di samping. Itu pertama mengidentifikasi masalah, kedua menganalisa masalah, ketiga menentukan tujuan penelitian, keempat mempelajari literatur, pengumpulan data, ke selanjutnya mengelola data dengan menggunakan algoritma genetika, selanjutnya merancang sistem, mengimplementasi sistem, menguji hasil, dan terakhir mengevaluasi sistem. Dan bentuk kromosom yang dipakai ada 4. Yang pertama ada kode mata pelajaran dengan kode M, 2 kode guru dengan kode G, 3 kode kelas dengan kode K, keempat kode jam pelajaran dengan kode T. Panjang suatu kromosom adalah gabungan gen berdasarkan jumlah seluruh mata pelajaran dan kelas yang ditawarkan pada semester aktif. Nah, satu gen berisi informasi waktu dan jam untuk satu mata pelajaran dan kelas. Sebagai contoh untuk instalasi pembentukan kromosom. Misalnya tabel 1 sebagai sebaran mata pelajaran dan tabel 2 sebagai sebaran jam pelajaran. Selanjutnya terdapat jadwal kosong pada hari Senin pagi jam 7.30 sampai 8.10 untuk upacara pagi diasumsikan dalam satu populasi yang terbentuk berjumlah 4 kromosom sesuai dengan jumlah mata pelajaran yang ada serta masing-masing kromosom memiliki 4 gen. Untuk penyusunan populasi awal diambil dari tabel sebaran mata pelajaran dan tabel waktu yang tadi. Dari tabel tersebut dipilih cara acak untuk penyusunan populasi di mana M1 adalah kode untuk mata pelajaran 1, G1 untuk kode guru, K1 untuk kode kelas, dan T1 untuk kode waktu. Jadi ini adalah contoh kode untuk kromosomnya. Nah, urutan kode tiap game mewakili kode mata pelajaran, kode guru, kode kelas, dan kode waktu. Penempatan untuk urutan kode tiap gen dilakukan secara acak. Pada contoh merupakan jumlah dari seluruh mata pelajaran dan jam yang ditawarkan. Selanjutnya ada fungsi nilai fitness. Di sini ada hasil dari fungsi ini menandakan seberapa optimal solusi yang dapat karena hanya kromosom memiliki nilai fitness tertinggi yang akan bertahan. Nah, dari sini beberapa batasan yang diutamakan dalam penyusunan jadwal ini adalah pertama, guru tidak boleh dijadwalkan mengajar lebih dari 1 kali pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, satu kelas tidak boleh dijadwalkan lebih dari 1 kali pada waktu yang bersamaan. Nah, bawah ini adalah merupakan contoh kodenya. Nah, dari susunan populasi di atas dapat dilihat pada kromosom 1 dan 2 terdapat pelanggaran batasan dan pada kromosom ketiga dan 4 terdapat pelanggaran batasan di mana pada kromosom 3 terdapat 2 gen, yaitu gen 2 dan 4 yang memiliki kesamaan pada kelas K1 dan waktu T1. Pada kromosom keempat juga terdapat pelanggaran yaitu pada gen 1 dan 4 yang memiliki kesamaan kelas K1 guru G1 mata pelajaran M1 dan waktu T2. Dari pelanggaran ada menghasilkan nilai fitness sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil dari rumus dari nilai fitness yaitu fitness kromosom 1, fitness kromosom 2, fitness kromosom 3, dan fitness kromosom 4 yang menghasilkan nilai 0,2.
Selanjutnya seleksi. Pada tahap seleksi untuk pembentukan populasi baru, metode yang digunakan adalah metode seleksi Rowlett-Weil. Masing-masing kromosom menempati potongan-potongan lingkaran secara proporsional sesuai dengan nilai fitness yang langkah pertama. Metode ini adalah dengan menghitung total nilai fitness seluruh kromosom seperti pada tabel berikut. Nah, itu adalah contoh dari tabel nilai fitness. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah menghitung probabilitas setiap kromosom dengan membagi nilai fitness setiap kromosom dengan total nilai fitness sehingga didapat hasil seperti pada tabel di bawah. Selanjutnya langkah ketiga adalah menempatkan masing-masing kromosom pada interval nilai 0 sampai 1 dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi untuk menentukan susunan populasi baru hasil seleksi maka dibangkitkan bilangan acak atau bilangan random antara 0 sampai 1. Misalkan bilangan yang dibangkitkan adalah 0,2, 0,8, 0,5, 0,95. Dari nilai yang dibangkitkan secara acak dapat dilihat kromosom memiliki nilai 0,2 adalah kromosom 1 dengan interval 0 sampai 0,39. Jadi kromosom 1 tidak mengalami seleksi. Selanjutnya kromosom yang memiliki nilai 0,8 adalah kromosom ketiga dengan interval 0,79 sampai 0,92. Maka kromosom ketiga mengalami seleksi di kromosom kedua. Dan secara otomatis kromosom kedua juga mengalami seleksi dengan mengisi posisi di kromosom 3. Selanjutnya ada kromosom memiliki nilai 0,95 adalah kromosom keempat dengan interval nilai 0,93 sampai 1. Dengan demikian kromosom keempat juga tidak mengalami seleksi karena nilai acak yang dibangkitkan sesuai dengan interval nilai pada kromosom. Maka susunan kromosom populasi baru hasil proses seleksi adalah ini ada kode contohnya. Selanjutnya ada crossover. Crossover bisa dibilang kawin silang yang digunakan untuk sebagai pemotongan kromosom secara acak. Yang merupakan penggabungan bagian pertama dari kromosom induk satu dengan bagian kedua dari kromosom induk 2. Kawin silang crossover dilakukan dengan mengawinkan gen yang berjenis sama dengan random baris-baris tersebut. Kawin silang dilakukan jika ada nilai bilangan random yang dibangkitkan suatu kromosom kurang dari nilai probabilitas yang sudah diset. Di mana nilai bilangan random misalkan 0, 0,2, 0,8, 0,5, 0,5 dan probabilitas pada umumnya diset minimal 0,5 mendekati nilai 1. Jadi kawin silang yang umum digunakan adalah pindah silang dan titik potong. Satu titik potong dipilih secara acak, kemudian bagian pertama dari kromosom induk 1 digabungkan dengan bagian kedua dari kromosom induk 2. Bilangan acak yang dibangkitkan untuk menentukan posisi nilai potong adalah 1 sampai n, di mana n merupakan banyaknya jumlah gen M dalam satu kromosom. Dari contoh nilai bilangan random yang dibangkitkan di atas mengalami crossover adalah kromosom 1 dan 3 karena memiliki nilai kurang dari nilai probabilitas yang telah ditetapkan di mana kromosom 1 dan 3 menilai 0,2 dan 0,5 dan untuk posisi potong dipilih adalah posisi gen kedua, maka posisi kawin silang adalah pada contoh di sini ada kromosom 1 dengan kromosom 3 hasil kawin silang kedua kromosom tersebut adalah kromosom 1 dan kromosom 3. Dan ini adalah rumusnya pindah kromosom 1 sesudah pindah silang ya, yang mana hasilnya 0,33 pindah kromosom 3 sesudah pindah silang. Selanjutnya mutasi. Proses mutasi adalah suatu proses kemungkinan memodifikasi informasi gen-gen pada suatu kromosom. Perubahan ini dapat membuat solusi duplikasi menjadi memiliki untuk semua gen yang ada. Jika bilangan acak random yang dibangkitkan kurang dari probabilitas mutasi yang telah ditentukan, maka nilai fitness yang lebih rendah maupun lebih tinggi daripada solusi induknya. Jika ternyata diperoleh solusi yang memiliki fitness yang lebih tinggi, maka hal itulah yang diharapkan. Tetapi jika diperoleh solusi dengan nilai fitness yang lebih rendah, maka bisa jadi pada iterasi berikut diperoleh solusi hasil mutasi yang lebih baik nilai fitnessnya daripada solusi induknya. Untuk semua gen yang ada jika bilangan acak random yang dibangkitkan kurang dari yang telah ditentukan, maka beberapa informasi gen akan dirubah dengan menggunakan metode pengkodean nilai untuk menghasilkan nilai fitness yang makin baik, yang memperbaiki peletakan mata pelajaran yang kurang sesuai dengan yang diharapkan.
Untuk mendapatkan nilai posisi gen yang mutasi, maka perlu perhitungan jumlah total gen yang mutasi. Tentunya total gen jumlah gen dalam satu kromosom X jumlah kromosom yang ada. Berdasarkan contoh, total gen adalah 4 kali 4, 16, probabilitas mutasi didapatkan 0,1, maka diharapkan mutasi yang terjadi adalah 0,1 dikali 16. Nah, 1,6 sama dengan 2, maka ada 2 gen yang akan mengalami mutasi. Selanjutnya dilakukan iterasi sebanyak jumlah total gen 0 sampai 16 dan membangkitkan bilangan acak untuk tiap iterasi antara 0 sampai 1 dan susukan gen yang mendapatkan bilangan di bawah probabilitas adalah gen 2 dan 3 kromosom 1. Informasi dapat gen diubah adalah waktu pelajaran, maka hasil mutasi pada kromosom tersebut adalah kromosom sebelum mutasi. Ada contohnya, dan di bawahnya adalah kromosom setelah mutasi. Selanjutnya dari proses mutasi di atas sehingga maka menghasilkan susunan kromosom baru sebagai berikut. Maka di bawah ini adalah contoh hasil dari kromosom yang baru. Selanjutnya dari hasil nilai fitness di atas dipilih kromosom 1 sebagai kromosom yang memiliki nilai fitness terbaik karena tidak terdapat pelanggaran yang tetap dan merupakan solusi yang diinginkan. Hasil dari seluruh proses algoritma sudah sesuai dengan data asli yang diharapkan, bahwa guru yang sama tidak dijadwalkan mengajar lebih dari 1 kali pada waktu yang bersamaan. Nah, satu kelas yang tidak dijadwalkan lebih dari 1 kali pada waktu yang bersamaan. Hasil akhir dari proses dapat dilihat pada tabel sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan adalah hasil tabel dari proses nilai terbaik yang dapat kita dilihat. Nah, dan sebelah kiri adalah rumus dari nilai fitness yang didapatkan sebagai nilai terbaik. Nah, dan ini adalah hasil dari kromosom terbaik. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.